Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial.
Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia.
Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten.
Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan
dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut,
BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu,
31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat,
Hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S.,
mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung,
Bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P.
BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten.
Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan.
Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung,
Bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia.
Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten.
Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan
Dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif.
Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG,
mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan.
Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini.
Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung,
Bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P.
BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten.
Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di darat